Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Farm akan membahas cara beternak burung kenari sistem koloni, teman-teman. Oke, saya akan bahas dari nol, dari dasar, agar teman-teman yang belum pernah ternak burung kenari itu bisa paham, teman-teman. Oke, langsung saja, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk beternak burung kenari. Kita langsung saja lihat burungnya, teman-teman. Nah, untuk beternak burung kenari sistem koloni ini, itu apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah kandang tangkar, teman-teman. Untuk kandang tangkar sendiri itu bebas, teman-teman. Yang penting besar. Syukur-syukur bisa aviari kalau duitnya banyak. Kalau tidak ya cukup seperti saya ini ya, itu nggak masalah, teman-teman. Dan untuk ukuran sendiri itu tidak ditentukan, teman-teman. Asalkan besar itu bisa beternak burung kenari dengan sistem koloni ini, teman-teman. Dan untuk memakai yang buat umbaran murai atau kacar itu juga bisa, teman-teman. Itu bisa dipakai. Terus selanjutnya adalah tempat sarang, teman-teman. Nah, untuk tempat sarang sendiri untuk beternak burung kenari sistem koloni ini itu harus banyak ya, teman-teman. Jangan dikasih cuma satu, karena burungnya juga nanti akan banyak juga ya, teman-teman. Nah, untuk jenisnya itu bebas, teman-teman. Pakai sarang kenari yang beli di kios maupun bikin sendiri juga bisa ya, teman-teman. Bebas untuk tempat sarangnya. Nah, untuk serabutnya itu bisa kita gunakan serat nanas, bisa ijuk, bisa kain goni ya, pokoknya intinya yang bisa buat sarang ya, teman-teman. Tapi jangan memakai daun pinus seperti murai ya, itu jangan, teman-teman, karena terlalu besar dan kurang lentur. Untuk kenari itu tidak bisa menatanya nantinya. Dan memakai rumput-rumput kering juga bisa ya, teman-teman. Nah, itu untuk sarang dan jenis serabutnya. Oke, yang selanjutnya adalah cepuk air minum, teman-teman. Nah, untuk cepuk air minum sendiri itu usahakan itu yang agak besar, teman-teman, karena sistemnya koloni. Jadi makanya itu bebarengan ya, walaupun kadang-kadang bergantian, kadang bebarengan. Tapi kalau cepuknya kecil itu di samping cepat habis, itu juga kurang baik ya, kurang maksimal kalau untuk sistem koloni ini. Jadi minimalnya itu yang seperti ini, teman-teman. Ini untuk tempat makannya. Nah, untuk tempat air minumnya itu juga bisa gunakan yang besar seperti yang buat makan ini. Tapi ini saya punyanya yang kecil ya. Jadi saya gunakan yang kecil tapi dua, teman-teman. Nah, perlu diketahui bagi teman-teman yang belum pernah beternak burung kenari sistem koloni, antara cepuk pakan dan cepuk minum itu harus berjarak, teman-teman. Nah, fungsinya apa untuk berjarak? Karena menjauhkan makanan dari minuman yang nanti akan buat mandi burung tersebut. Kalau lagi mandi dia nyiprat-nyiprat ya, nyiprat ke pakannya, cepuk pakannya, itu akan mengakibatkan jamur. Kalau berjamur dimakan sama burung kenarinya bisa menyebabkan serak, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya adalah tangkringan. Nah, tangkringan juga harus diatur, teman-teman, karena tangkringan kenari itu berbeda dengan tangkringan seperti burung-burung kacer dan murai, teman-teman. Nah, karena kenari ini itu harus ada di bawah ya, minimal satu untuk tumpuan ya, untuk tumpuan supaya terbangnya itu tidak terlalu jauh ke atasnya, teman-teman. Karena burung kenari itu salah satu burung yang kurang aktif bergerak, tidak seperti burung-burung yang lain. Kalau dari bawah tidak dikasih tangkringan, dia terbang ke atas ya, itu kadang-kadang tidak nyampe kalau di bawah tidak ada tangkringannya untuk pijakan ya, teman-teman. Jadi minimalnya di bawah satu, terus di tengah kita kasih ya beberapa batang ya, minimalnya itu bisa pijakan lah, buat pijakan. Jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Nah, itu tangkringannya ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan pencahayaan. Nah, pencahayaan di sini itu juga sangat penting sekali untuk kesehatan burung kenari ini, teman-teman, karena kalau kurang cahaya itu bisa menimbulkan lemaknya pada burung, teman-teman. Karena kalau kurang cahaya pastinya burung itu jarang sekali bergerak, berbeda dengan cahaya yang maksimal, teman-teman. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan cahayanya? Kita bisa kasih cahaya dengan fiber di atas, teman-teman, seperti milik saya ya. Tapi ya jangan fiber semua, nanti kalau fiber semua ya pastinya terlalu panas ya, teman-teman. Yang penting pada intinya cahaya bisa masuk ke dalam dengan terang, teman-teman. Nah, ini kalau memakai fiber seperti ini contohnya. Jadi sebelah buat pencahayaan kenari, yang sebelah buat pencahayaan murai batu, teman-teman. Begitu juga kalau kandangnya banyak. Jadi satu fiber itu untuk dua kamar ya, ada kamar tangkar, teman-teman. Jadi tidak terlalu makan banyak biaya pastinya. Nah, itu dari segi pencahayaan. Oke, kita lanjutkan model kandang, teman-teman. Nah, model kandang ini itu juga sangat perlu diperhatikan karena ada kaitannya dengan aman atau tidaknya pemangsa maupun hewan-hewan yang masuk ke dalam kandang tersebut, teman-teman. Oke, kita kasih contoh saja seperti kandang saya.
Nah, ini kenapa saya tutup bagian bawahnya, karena untuk menghindari melihatnya kucing langsung dari luar teman-teman. Walaupun kucing melihat itu bagian atas, bagian bawah tidak melihat. Tapi kalau bagian bawah bisa melihat kalau tidak ditutup, itu bisa diterkam walaupun ada ramnya teman-teman. Jadi bisa merasa terganggu burung tersebut nantinya. Jadi kita tutup bagian bawahnya minimal setengah ya teman-teman. Setengah kita tutup bagian bawah, untuk atasnya bisa ram. Nah, untuk ram sendiri itu saya menggunakan ram yang setengah sentimeter atau berapa ini ya, pokoknya yang kecil ya teman-teman. Kan ada lubang yang besar dan ada yang kecil, kita pilih yang kecil saja agar aman dari pemangsa ataupun hewan-hewan yang bisa masuk lewat ram. Kalau ramnya lubangnya besar-besar itu cicak bisa masuk ya teman-teman. Nah, itulah persiapan dari segi kandang tangkar dan isinya, baik dari cepuk, tangkringan, dari ram dan sebagainya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu persiapan indukan. Untuk memilih indukan yang bagus dan cepat reproduksi, yang perlu diperhatikan adalah umur dan fisik teman-teman. Nah, untuk fisiknya sendiri, pilihlah yang tidak cacat teman-teman, baik mata, sayap maupun jari-jarinya teman-teman. Kalau cacat itu bisa mengganggu daripada proses perkawinan burung tersebut. Seandai kata kakinya itu jarinya tidak ada bagian belakang, seandai katakan kawinnya itu susah teman-teman. Jadi pilihlah fisik yang normal ya teman-teman. Nah, selain dari fisiknya, kita juga harus memperhatikan daripada umurnya. Nah, untuk idealnya umur yang siap reproduksi untuk betina itu 8 bulan ke atas, jangan 8 bulan ke bawah. Kalau lebih boleh, kalau kurang itu jangan teman-teman. Nah, itu untuk betinanya. Nah, untuk yang jantan umur 1 tahun ke atas teman-teman, lebih boleh, kurang sebaiknya jangan ya teman-teman. Nah, jadi persiapkanlah umur yang ideal, yang betina 8 bulan ke atas, yang jantan 1 tahun ke atas. Nah, itu umur-umur yang masa-masa produktif teman-teman. Oke, kita lanjutkan masa pencampuran jantan dan betina teman-teman. Jadi untuk sistem koloni itu tidak ada perjodohan teman-teman. Jadi walaupun tidak dijodohkan langsung dimasukkan, itu bisa reproduksi teman-teman. Berbeda dengan burung-burung yang lain, pemakan serangga dan sebagainya. Dan walaupun kita tidak dengan masa perjodohan, itu tidak berbahaya alias tidak fatal, bisa mematikan betinanya dan sebagainya. Itu tidak seperti itu teman-teman. Itulah enaknya burung kenari. Jadi kalau sudah ada indukan jantan dan betina yang masing-masing cukup umur, langsung saja masukkan saja teman-teman. Nanti berantem itu wajar teman-teman, tidak berbahaya, biarkan saja. Jadi wajar saja ya, jantan dan betina yang baru bertemu langsung seolah-olah seperti berantem, itu biarkan saja, tidak berbahaya. Nah, maksimalnya berapa jantan, berapa betina dalam satu kandang. Nah, ini juga perlu diperhatikan, juga perlu diketahui ya teman-teman. Jadi kalau kandangnya semakin lebar, itu bisa kita gunakan lebih banyak lagi burungnya teman-teman. Tapi idealnya itu 1 jantan 5 betina. Jadi kalau kandangnya lebar bisa kita gunakan 10 betina 2 jantan. Begitu juga kelipatannya teman-teman. Ya, idealnya seperti itu. Kalau terlalu banyak betinanya, yang jantan cuma 1, itu bisa mengakibatkan seraknya burung yang jantan kalau kita tidak memperhatikan nutrisinya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya setelah masa pencampuran, kita perhatikan pakan teman-teman. Nah, untuk pakan sendiri itu harus full nutrisi ya teman-teman. Berbeda dengan burung yang buat rumahan, buat lomba dan sebagainya, ini berbeda, ini berbanding terbalik. Kalau untuk penangkaran sendiri itu harus full nutrisi. Itu bisa kita gunakan telur puyuh, bisa kita gunakan sayur, bisa kita gunakan buah. Untuk biji-bijiannya bisa kita gunakan bijian lengkap teman-teman. Kalau tidak lengkap ya bisa diselang-seling ya teman-teman. Bisa canary seed, bisa niger seed, bisa millet putih, juga millet merah ya, bisa digunakan. Bisa kita selang-seling, nggak harus ada itu semua, itu enggak teman-teman. Seandainya kata kita kasih hari ini jagung, seandainya kata kita kasih hari ini sayur, telur dan sebagainya, itu bisa diselang-seling saja teman-teman. Nah, itu untuk pakannya agar nanti burung cepat terdongkrak daripada birahinya dan akan segera kawin dan reproduksi teman-teman. Itu dari jenis pakannya. Nah, untuk kebersihan sangkarnya sendiri atau kandangnya sendiri ya, itu bisa dibersihkan setiap 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Kalau kira-kira dirasa kotor ya, dirasa lembab, kita bersihkan bawahnya. Nah, itulah cara-cara beternak burung kenari sistem koloni. Semoga bermanfaat. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.